Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Noval Dewantoro. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Yang pertama ada pertemuan 9 dengan materi proses pengerjaan beton. Adapun tata cara pembuatan beton ialah satu, persiapan, yaitu persiapan alat dan bahan. Untuk persiapan alat harus dilihat apakah alat itu sudah aman untuk kita kerjakan nanti. Dua, ada penakaran. Penakaran ini menggunakan mix design dengan pedoman SNI 7656 2012. Lalu ada pengadukan. Di sini pengadukan dibagi menjadi dua bagian, yaitu manual dan mesin. Jika kita menggunakan pengadukan manual, kita menggunakan alat yang bernama cangkul. Dan bila kita menggunakan mesin, biasanya kita menggunakan mixer atau mobil molen. Lalu ada yang keempat ialah pengangkutan. Pengangkutan di sini tidak boleh berjalan terlalu lama. Jika terlalu lama, beton akan cepat mengeras dan susah untuk diangkat. Lalu yang kelima ada penuangan. Di penuangan ini kita harus memperhatikan cetakan apakah ada kotoran yang menempel atau tidak. Lalu yang keenam ada pemadatan. Di sini menggunakan vibrator atau penggetar supaya oksigen atau udara yang berada di dalam beton dapat terangkat ke atas. Lalu yang terakhir ada finishing, yaitu adalah meratakan permukaan beton supaya tidak bergerigi atau bergelonjol gitu. Lalu pertemuan selanjutnya ada pertemuan ke-10, yaitu bahan bangunan inovatif. Di sini inovatif adalah solusi yang baru dan kreatif. Hal ini juga berkembang di bidang konstruksi. Contohnya ialah semen glow in the dark atau menyala dalam gelap, batu bata yang terbuat dari puntung rokok, dan aluminium transparan. Next di pertemuan 11, yaitu aspal. Aspal merupakan material perekat yang berwarna hitam dan coklat tua, dengan unsur utamanya yaitu bitumen yang diperoleh dari residu hasil pengolahan minyak bumi. Fungsinya ialah bahan konstruksi jalanan, bahan pelapis, dan perekat agregat. Lalu aspal memiliki banyak jenis, tapi saya hanya mengambil dua jenis, yaitu adalah aspal minyak yang terbuat dari destilasi minyak bumi, dan aspal buton, yaitu aspal alam yang ditemukan pada Pulau Buton, tepatnya ada di Sulawesi Utara. Aspal ini memiliki beberapa uji agar memenuhi syarat pemakaian, yaitu ada uji penetrasi, uji berat jenis, dan uji kelekatan aspal terhadap agregat. Lalu masuk ke pertemuan 12, yaitu harmonisasi antara pengguna jalan di area perkotaan. Menurut survei, Indonesia rata-rata penduduknya hanya berjalan kaki sebanyak 3.500 langkah per hari. Angka ini tergolong sangat rendah dibandingkan negara tetangga. Lalu, kemungkinan penyebab terjadinya masyarakat kurang berjalan kaki ialah fasilitas jalanan yang kurang memadai atau kurangnya perawatan dari pemerintah maupun warganya itu sendiri. Lalu masuk ke pertemuan 13, yaitu besi dan baja. Nah, apa sih perbedaan besi dan baja? Dari pembentukannya sudah jelas beda, yaitu adalah besi unsur murni yang terkandung dalam bumi, tapi kalau baja itu adalah campuran dari besi dan karbon. Lalu bagaimana jika besi dan baja terkena karat? Besi akan mudah terserang karat, sedangkan baja tidak. Lalu kegunaannya untuk bahan bangunan
tapi baja biasanya digunakan sebagai rel kereta api atau, bodi kendaraan. Lalu ada, keberadaan unsurnya. Kalau besi berada di alam, kalau baja itu harus dibuat oleh manusia dulu. Lalu, sama dengan aspal, baja juga memiliki uji-uji agar dia bisa dipakai, yaitu ada uji tarik struktur baja. Uji ini dilakukan agar kita mengetahui seberapa lentur dan regangnya baja itu sendiri. Pertemuan 14, yaitu aluminium dan gipsum. Aluminium adalah mineral yang berasal dari magma asam, sedangkan gipsum merupakan garam yang pertama kali menguap akibat proses penguapan air laut, mengendap ya, sorry. Lalu ada warna aluminium yaitu perak perak putih, sedangkan gipsum putih, merah, kuning, abu-abu, bahkan yang lainnya. Karena sudah terkena pewarna oleh manusia. Biasanya yang kita dapatkan di pinggir jalan seperti itu. Lalu gipsum memiliki keunggulan yaitu dapat menambah kekuatan bangunan, sedangkan aluminium kegunaannya adalah menjadi pagar rumah atau pagar bangunan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aluminium memiliki kelebihan yaitu kuat dan ringan, tapi memiliki kekurangan yang rentan akan goresan. Sedangkan gipsum, kelebihannya adalah proses pemasangan yang mudah dan kekurangannya adalah tidak tahan terhadap benturan. Lalu masuk ke pertemuan terakhir yaitu pertemuan 15, green material. Green material itu sendiri adalah material ramah lingkungan yang bila dipakai atau dibuang tidak memiliki potensi merusak alam dan mengganggu kesehatan manusia dan hewan. Nah, suatu benda dikatakan menjadi green material memiliki syarat, yaitu tidak beracun, bisa didapatkan dengan mudah, dan dapat terurai secara alami. Contohnya ialah bambu, kayu, dan beton rumput. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.